Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah agar dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin Banda Aceh mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp4.184.500, Rp4.184.500. Kemudian tata laksana dan waktu pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, yakni tanggal 17 Sya'ban 1444 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 10 Maret 2023 adalah pukul 12.54 WIB. Adapun yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Erman Zaya MA, Imam Ustadz Samsul Bahari SPD Al-Hafiz, sedangkan muazin Ustadz Irwan Syah MA. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, dipersilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama sekali mari sama-sama kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan berbagai rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada Jumat kali ini kembali kita dapat berhadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian salawat dan salam mari pula kita persembahkan ke penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menuntun kita dengan berbagai macam hadisnya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mungkin sekitar 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang dilipat gandakan segala pahala, segala amal ibadah kita dengan pahala-pahala yang berlipat, yaitu bulan Ramadan. Nah tentu sebelum Ramadan itu tiba, ada hal-hal yang dianjurkan dalam penyambutan kedatangan bulan Ramadan itu. Di Timur Tengah itu dikenal dengan namanya tarhib. Ya, ada 2 kalimat itu, ada tarhib, ada tarhib. Ya, kadang-kadang kita salah mengucapkan yang mana tarhib, yang mana tarhib. Yang dianjurkan di sini itu adalah tarhib. Tarhib itu adalah mengucapkan selamat datang. Ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan ketika bulan Ramadan itu akan tiba. Yang satu lagi ada nama tarhib. Tarhib itu ancaman. Jadi berbeda, maka kita dianjurkan di dalam agama kita itu belajar membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar, fasih. Jangan salah ucap. Karena nanti salah hurufnya, salah bacaannya, salah maknanya, menyimpang jauh. Jadi dari mengharapkan kehadiran, mencintai datangnya Ramadan kepada ancaman antara tarhib dan tarhib itu. Jadi kadang-kadang kita lebih dalam beribadah itu lebih minimalis. Misalnya kalau jadi imam yang penting Fatihahnya betul, ayat-ayatnya yang dibaca setelah Fatihah nggak apa-apa kalau salah. Karena secara rukun sudah terpenuhi. Kita selalu begitu, sebagian ya. Harusnya tidak seperti itu. Maka belajarlah Al-Quran itu dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Nah, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mungkin tradisi di kita ketika tarhib itu ya mungkin minggu akhir ya makan-makan ke laut, ke pantai. Ini tradisi kita seperti itu, masih seperti itu. Ada juga yang lebih baik penyantunan anak yatim, ya. Ada juga kita lakukan itu. Kemudian mungkin juga ada bersih-bersih ya, gotong royong, dan itu suatu hal yang bagus. Atau persiapan-persiapan yang dilakukan oleh ibu-ibu biasanya. Itu dengan ada arisan gula, arisan tepung, ya, minyak goreng, agar nanti ketika memasak di dapur di bulan Ramadan itu sudah tersedia
bahan-bahannya. Bagus, tidak ada masalah itu. Cuman mungkin kita belum mentradisi namanya tarhib itu. Ya, jadi kalau di Timur Tengah itu ada memang rumah-rumahnya dicat, alat-alat rumahnya diperbaharui, semuanya diganti dengan yang lebih baik menyambut kedatangan bulan Ramadan. Nah selain itu, apa yang harus kita lakukan dalam persiapan kita menyambut Ramadan ini? Yang pertama sekali itu rasanya yang paling penting itu doa. Berniat dulu, berniat karena Allah kita akan melaksanakan ibadah puasa. Jadi dari sekarang itu sudah ada niat. Ini saya akan melaksanakan ibadah puasa ini full nih 12 dalam 1 bulan penuh 30 hari atau 1 bulan penuh full melaksanakan. Apalagi mungkin di antara kita itu ada yang masih belum pernah full puasanya. Jadi berniat dari sekarang karena segala amalan itu sangat tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Walaupun hadis ini dikeluarkan oleh Rasulullah ketika seseorang itu mau menikahi seseorang, ya, seorang perempuan. Jadi hijrahnya itu karena mau menikahi perempuan. Tapi ini bisa dikiaskan hadis ini kepada amalan-amalan yang akan kita lakukan. Sangat tergantung kepada niat. Nah kalau kita sekarang sudah berniat karena Allah untuk berpuasa Ramadan itu, ya tentu amalan-amalan kita di dalam bulan puasa itu akan lebih baik karena kita dari sekarang itu sudah berniat. Jadi niatnya diperkuat sekarang ini, dari sekarang terus dikuat niatnya untuk melaksanakan ibadah bulan puasa yang akan tiba sekitar 2 minggu lagi dalam masa tarhib ini menyambut kedatangan bulan Ramadan. Yang kedua dianjurkan oleh Rasulullah selalu berdoa. Ya, jadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, kata Rasulullah. Itu diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, terus berdoa supaya kita sampai di bulan Rajab kita udah lewat di Sya'ban, kemudian kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Nah, kenapa Rasulullah menganjurkan doa ini? Karena di dalam bulan Ramadan itu kita semua tahulah, karena kita kan bukan baru tahun ini berpuasa. Umur kita sudah 50 tahun, 60 tahun ya. Kita sudah puluhan kali melaksanakan puasa dan puluhan ratusan kali kita mendengar ceramah-ceramah tentang bagaimana gandaan pahala di dalam bulan Ramadan itu. Sehingga Rasulullah mengatakan, andai umatku tahu apa-apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, maka sungguh dia akan meminta 11 bulan yang lain menjadi bulan Ramadan semuanya. Nah jadi sehingga kita dianjurkan oleh Rasulullah berdoa supaya kita sampai ke dalam Ramadan itu, kita laksanakan dari awal sampai akhir Ramadan itu. Jadi berdoa terus, karena kalau kita sudah tadi niatnya kuat, kita akan gampang berdoa. Gitu. Akan gampang berdoa, kita ingin sekali Ramadan itu bisa kita laksanakan dengan sukses. Apalagi kalau mungkin selama ini kita belum pernah full, belum pernah sukses, atau suksesnya hanya Ramadan saja, puasa saja, belum mungkin kita tambah ibadah-ibadah yang lain. Ya, jadi berdoa terus supaya kita sampai ke dalam bulan Ramadan. Kita tidak tahu umur kita, apakah besok kita meninggal, apakah minggu depan, atau mungkin baru 1 hari kita laksanakan puasa sudah meninggal. Tapi dengan kita sudah berniat tadi, kita berdoa untuk bisa melaksanakan itu, pahala niat paling tidak pahala doa kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Nah, yang ketiga bergembira. Kalau kita sudah tadi niatnya kuat, berdoa, kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, kata Rasulullah, diharamkan oleh Allah jasadnya masuk ke dalam neraka. Nah, kita nggak tahu nih umur kita. Bergembira saja, logikanya apa? Bergembira saja kita dengan datangnya bulan Ramadan. Artinya bergembira dengan mana? Kita sudah berniat, sudah berdoa tadi ya. Kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan itu, tiba-tiba kita meninggal. 1 hari baru kita bisa laksanakan Ramadan, atau belum masuk Ramadan, minggu depan mungkin kita meninggal.
Allah katakan diharamkan jasadnya itu masuk ke dalam neraka. Itu baru bergembira. Belum lagi kalau kita laksanakan amalan-amalan di dalam bulan puasa. Belum lagi kalau kita berpuasa di dalam Ramadan dan kita tambah dengan ibadah-ibadah lain yang dianjurkan di dalam ajaran agama kita itu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Nah, untuk selanjutnya mengisi Ramadan ini, kita harus membuat program-program. Jangan Ramadannya lepas begitu saja, atau dari tahun ke tahun ya seperti itu saja, tidak ada peningkatan. Ya, kata Rasulullah, orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin adalah orang-orang yang rugi. Orang yang kemarin lebih jelek dari orang yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, itu adalah orang-orang yang celaka. Saya kira semua kita pasti ingin menjadi orang yang beruntung. Jadi oleh karena itu dibuatlah program-program di dalam bulan Ramadan. Program yang pertama mungkin sholat sunatnya ditambah. Jangan kita berpikirkan tarawih itu sunat, lalu kita lebih lama di warung kopi. Warung kopi di mana-mana banyak sekarang yang dibuka, yang baru-baru buka ini mau jelang puasa, karena tahu dia konsumennya itu banyak orang-orang yang dari masjid ke warung kopi, bahkan lebih lama di warung kopi daripada di masjid. Nanti menunggu qiyamul lailnya di warung kopi, gitu. Pas qiyamul lail baru masuk ke masjid. Apa salahnya kita buat program 1 jam atau 2 jam sebelum qiyamul lail, atau kita bagi-bagi waktu lah. Warung kopi mungkin penting sekali karena nggak enak body kita kan, nggak enak hati kalau nggak ke warung kopi. Ya udah ke warung kopi barang setengah jam 1 jam. Ya lebihnya kita ke masjid. Jadi ada program hidup, jangan asal hidup. Hidup orang hidup kita. Kita tidak tahu untuk apa kita hidup. Nah, jadi kita perbanyak ibadah-ibadah sunat, tarawih dipenuhkan. Kita selalu berabi-libi. Kan sunat. Udah sholat isya, kabur. Makanya setiap malam itu habis tarawih, habis isya, saf tinggal setengah. Lebih banyak kita di warung kopi. Jadi kita buat program, kita laksanakan ibadah-ibadah sunat, ya diperbanyak sunat. Kemudian programkan untuk khatam Al-Quran. Mungkin selesai sholat, setiap 5 waktu selesai sholat 2 lembar, 3 lembar, pokoknya 1 juz mungkin 1 hari. Jadi sehingga kita bisa khatam di dalam Ramadan itu membaca Quran. Karena kita baca 1 huruf itu pahalanya 10. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf kata Rasul. Jadi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kita buat program-program itu. Kemudian program sedekah. Diperbanyak sedekah di dalam bulan Ramadan ini. Jadi mungkin kita buatlah untuk sedekah subuh, kita buat mungkin 10.000. Sesuai dengan ekonomi masing-masing ya, kita tidak menentukan itu misalnya. Jadi setiap sholat subuh, kemanapun kita bersafari subuh, ada di kantong uang 10.000 untuk sedekah subuh. Lalu taraweh mungkin 5.000. Jadi ada 450.000 sudah kita persiapkan. Setiap pergi sholat tarik 1. Jadi nggak repot-repot lagi nukar-nukar cari tempat tukar di warung-warung yang kadang-kadang nggak buka karena di dalam bulan puasa. Apalagi subuh. Jadi siapkan terus di rumah di dalam lemari. Ini untuk taraweh, ini untuk subuh. Ini untuk zuhur mungkin bagi yang ada rezeki, untuk asar ya. Jadi usahakan terus sholatnya berjamaah di dalam bulan Ramadan. Jadi ada program-program yang kita persiapkan, yaitu namanya tarhib tadi. Mencintai datang di bulan Ramadan karena kita sudah banyak sekali rezeki diberikan oleh Allah. Kita memang bersedekah mungkin di bulan-bulan yang lain, tapi khatib maksudkan adalah ditingkatkan sedekahnya, amalannya di dalam bulan Ramadan ini. Jadi buat program-program seperti itu. Jadi sehingga Ramadan kita tidak berlalu begitu saja. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya saya sama saja tidak ada perubahan. Ya, jadi semuanya yang selanjutnya ada program saling memaafkan.
ya datangi, atau tidak sempat datang mungkin dengan kirim WA, ya saling memaafkan, karena lahir batin ini harus bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, kata Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya, dan sangatlah rugi orang-orang yang tidak pernah mensucikan jiwanya. Jadi batin ini juga harus bersih. Jangan kita pakaian bersih, badan bersih, mandi pakai sabun pewangi, pakai ketiak pewangi, cuci pakaian pakai pewangi, gosok pakai pewangi, parfum lagi. Tapi batin gak pernah kita bersihkan sesama dengan sesama. Jadi momen ini diambil, momen tarhib ini juga diambil untuk membersihkan batin kita, supaya tidak ada dosa lagi sesama kita. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa, lahir batinnya bersih. Sehingga kita momen menghadap Allahnya itu betul-betul bersih. Tidak ada lagi sekat-sekat di hati dan di pikiran kita yang tidak baik sesama dengan sesama. Apakah kepada orang tua, pada sanak famili, kepada kerabat, kepada teman sejawat dan lain sebagainya itu. Dan sekarang itu kan gampang ya untuk meminta maaf. Gitu. Kalau dia jauh bisa telepon, bisa video call, bisa kirim WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, bila ini kita lakukan dengan baik, ada program-program tarhib nih, nah insya Allah Allah akan melampangkan, mempermudah usaha kita dalam membersihkan lahir batin kita di dalam Ramadan yang sebentar lagi akan kita jalani ini. Mudah-mudahan dengan informasi singkat ini bermanfaat bagi khatib sendiri, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله Astagfirullah. Sawafafakum, mari kita luruskan saf rapat dan rapat. Astagfirullah.
الله أكبر. الله أكبر والحمد سبحان الله وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواكح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمتمون المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.